Sahabat-sahabat Embun Pagi yang terkasih, salam jumpa, salam sejahtera buat kita semua dalam kasih Kristus. Bersama saya Dwi dalam program Embun Pagi hari ini dengan tema Tak Seperti Yang Dibayangkan. Sahabat-sahabat Embun Pagi yang terkasih, suatu hari seorang anak datang kepada ayahnya dan berkata, "Ya, aku ingin memelihara ayam, bolehkah?" Ayahnya menjawab, "Boleh, tapi sebelum kamu memelihara ayam, bolehkah ayah bertanya kepadamu?" "Ya ayah," jawab si anak. "Kenapa kamu ingin memelihara ayam?" tanya sang ayah. Si anak menjawab, "Ya ayah, kalau kita memelihara ayam, nanti ayamnya akan bertelur. Jadi kita bisa mendapatkan telur setiap hari. Dan kita bisa makan telurnya setiap kali kita mau. Terus sebagian telurnya akan menetas menjadi anak ayam. Jadi ayam kita bertambah banyak." Demikian si anak menjelaskan kepada ayahnya dengan penuh semangat. Kemudian si ayah menjelaskan, "Ayah setuju dengan apa yang akan kamu lakukan, nak. Tetapi sebelum kamu melakukan, kamu harus memikirkan bahwa setiap hari kamu harus memberi mereka makan dan minum. Kamu juga harus membuang kotoran ayam yang dihasilkannya. Begitu pula kamu harus berusaha menghilangkan bau-bau yang ditimbulkan karena ayam. Kamu harus bisa dan terbiasa mendengar berisiknya suara ayam. Jika kamu mau dan siap melakukan semua itu, maka silakan saja kamu memelihara ayam." Nah, percakapan antara ayah dan anak tersebut hendak mengajarkan bahwa apa yang dibayangkan sering tidak seperti kenyataannya. Manusia suka membayangkan hal-hal yang indah, tetapi kenyataannya banyak hal buruk yang dialami. Ketidaksiapan untuk memahaminya. Sahabat-sahabat Embun Pagi yang terkasih, bacaan Alkitab dari Matius 16 ayat 24 dan 25 berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Kalimat ini diucapkan oleh Yesus dalam rangka ia memberitahukan bahwa anak manusia akan mengalami penderitaan. Yesus memberitahukan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan di sana ia akan menanggung banyak penderitaan. Yesus juga menyampaikan kepada murid tentang apa saja yang harus dilakukan dan dialami oleh para murid jika mau mengikut dia. Banyak pernyataan ini mendapat tentangan dari para murid. Dan mereka tidak menerima jikalau Yesus sebagai gurunya akan mengalami banyak penderitaan. Dan salah satu muridnya yaitu Petrus yang dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa Tuhan Yesus tidak akan sekali-kali mengalami penderitaan. Dan pernyataannya menunjukkan bahwa Petrus akan menjadi orang pertama kali bertindak untuk melindungi supaya Tuhan Yesus tidak mengalami penderitaan. Lalu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memperingatkan kepada Petrus atas apa yang dipikirkan dan diperbuatnya. Demikian pula Tuhan Yesus mengingatkan kepada muridnya bahwa penderitaan yang akan dia alami tidak bisa dihindarkan. Penderitaan Yesus sebenarnya mau menunjukkan bukti akan kesetiaan dan ketaatan Yesus kepada Bapanya. Bahkan lebih jauh lagi penderitaan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan kepada murid bahwa sekalipun Yesus harus mengalami penderitaan, mereka tetap setia dan taat kepadanya. Para murid perlu menyadari bahwa mereka harus hidup jika mau mengikut Yesus, yaitu memikul salib. Sahabat-sahabat terkasih, banyak orang yang masih memahami bahwa mengikut Yesus maka hidupnya akan damai sejahtera. Namun kenyataannya tak seperti yang dibayangkan. Ada banyak persoalan dan pergumulan yang harus dihadapi dan dialami. Penderitaan bahkan seolah-olah datang silih berganti dan tak henti-hentinya. Sehingga kita mempertanyakan iman percaya kita kepada Tuhan. Ikut Tuhan Yesus kok menderita?
puncak kehidupan Yesus adalah salib. Dan inilah kemenangan Yesus, yaitu bahwa ia tidak menghindari penderitaan, tetapi justru setia dan taat sampai mati kepada Bapanya yang mengutusnya. Dan sebagai pengikut Kristus, kita pun harus bersedia memikul salib. Ayat 24 seperti yang kita baca tadi. Salib bukti ketaatan dan kesetiaan kita mengikuti Dia. Juga kerendahan hati kita untuk menerima setiap bentuk pengalaman hidup, meskipun tak seperti yang dibayangkan, yaitu mengalami penderitaan, persoalan, dan pergumulan hidup. Tetapi ketika kita tetap setia mengikutinya, maka kita juga akan mendapatkan tak seperti yang kita bayangkan, yaitu kekuatan untuk memikul salib, sukacita, dan bahkan kehidupan kekal yang Ia janjikan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang kami kenal dalam diri Tuhan Yesus, yang mengalami penderitaan, memikul salib dan disalibkan. Ajarkan kami untuk memahami bentuk cinta kasih Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan dan berikan kepada kami, sehingga kami berani memikul salib kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami dengan berbagai aktivitas dan karya, yang semua itu mampu kami bagikan dan menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kami berada. Karena itu, tolong mampukan kami untuk terus dapat bersyukur bahwa Tuhan membimbing dan menopang serta memampukan kami melalui kehidupan kami dengan persoalan dan pergumulan yang kami hadapi dan alami. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk memikul salib kami sebagai bukti cinta dan ketaatan kami kepadamu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat Embun Pagi yang terkasih, demikian renungan Embun Pagi saat ini. Kiranya renungan ini menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkannya. Sampai berjumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati.